Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nendy Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah (PBM) atau Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. PBL menjadi suatu pendekatan dalam belajar di mana peserta didik menyelesaikan permasalahan-permasalahan autentik dengan tujuan untuk mengorganisasikan pengetahuan peserta didik, mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan kemandirian belajar, serta rasa percaya diri. Trianto, 2009. Mohson juga berkata, problem based learning merupakan pembelajaran yang mengaplikasikan konsep-konsep yang diterimanya dalam lingkungan sehingga pembelajaran tidak dijejali dengan konsep-konsep yang abstrak. Lalu di sini ada Ismai Muza 2010 mengungkapkan bahwa masalah dalam PBM adalah masalah yang tidak terstruktur atau konstektual dan menarik, atau contextual and engaging, sehingga merangsang peserta didik untuk bertanya dari berbagai perspektif. Karakteristik problem based learning PBL memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, ada pembelajaran mengedepankan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan otentik. Yang terakhir, menghasilkan produk atau karya dan mendemonstrasikannya. Lanjut, sintaks pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lanjut, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, ada tugas-tugas perencanaan. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, merancang situasi masalah. Yang keempat, organisasi sumber daya dan rencana logistik. Yang kelima, tugas interaktif. Yang keenam, analisis dan evaluasi. Yang evaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketujuh, lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Dan yang terakhir, asesmen dan evaluasi. Lanjut ke manfaat pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, PBL menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, PBL menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang terakhir, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Lanjut ke poin kedua, yakni faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika.
Proses belajar mengajar pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Namun interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor tujuan, yang kedua, faktor bahan atau materi, yang ketiga, faktor pendidik dan peserta didik, dan yang keempat, faktor metode, yang terakhir, faktor situasi. Lanjut ke poin terakhir yaitu teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Keterampilan dasar seorang pendidik dibagi atas 5 keterampilan dasar yang diterapkan selama proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.